Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, perkenankan kami untuk mengenalkan kampus tercinta kami, Institut Teknologi Sumatera, atau biasa disebut ITERA. ITERA sendiri terletak di Jalan Terusan Raya Cudu, Waihui, Lampung Selatan. Demikian video profil singkat dari kampus kami. Selanjutnya akan masuk ke materi. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Daniel Spangkar, merupakan salah satu anggota kelompok 118 KKN ITERA 2021, di mana KKN ITERA tahun 2021 ini merupakan KKN daring yang ditujukan ke SMA-SMA yang ada di Lampung. Nah, pada KKN ini kami memiliki prokja masing-masing. Saya kebagian pada prokja memberikan materi tentang IT literasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu IT literasi. IT literasi itu adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti hardware, software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Nah, pada IT literasi kali ini saya akan memaparkan materi tentang website. Nah, apa itu website? Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat di dalam domain yang mengandung informasi. Website sendiri memiliki banyak fungsi, diantaranya digunakan untuk penyaluran informasi, hiburan, e-commerce, layanan jasa, blog, media sosial, dan lain-lain. Contoh dari website ini ada Google Classroom, Wikipedia, Shopee, website sekolah, banyak sekali. Brandly, ya sangat banyak website ini kalau di zaman sekarang ya. Kemudian sejarah perkembangan web. Sejarah perkembangan web ini pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John pada tahun 1991. Nah, website ini dipublikasikan pada tahun untuk bisa digunakan publik secara gratis itu pada tahun 1993, yaitu pada tanggal 30 April melalui media CERN. Bukan media sih, melalui CERN. Nah, jenis-jenis website. Yang pertama itu ada website statis. Website statis adalah web yang mempunyai halaman tidak berubah. Artinya dalam melakukan perubahan pada suatu halaman dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi struktur dari website tersebut. Nah, apa nih maksudnya mengedit kode yang menjadi struktur dari website tersebut? Yaitu seperti mengedit struktur HTML-nya atau desainnya di CSS atau di JavaScript atau yang lain lah, banyak. Nanti kita pelajari salah satunya itu HTML pada materi berikutnya. Yang kedua, website dinamis. Website dinamis adalah web yang secara terstruktur diperuntukkan untuk diupdate sesering mungkin. Kemudian yang ketiga, website interaktif. Website interaktif ini seperti blog, forum. Nah, maksudnya yang bisa berinteraksi lah, seperti kita memberikan argumen, kita membalas argumen, seperti contohnya itu seperti media sosial, kan kita bisa mengkomentari seperti itu, atau enggak seperti website Brandly, nah dan lain-lain. Pemrograman web. Apa itu pemrograman web? Pemrograman web adalah suatu proses pembuatan instruksi atau perintah tertulis pada komputer. Sedangkan web merupakan media informasi atau halaman yang dapat diakses menggunakan bantuan jaringan internet. Jadi pemrograman web itu adalah proses pembuatan instruksi untuk menciptakan program atau aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser. Nah, kita ada soal untuk pemahaman dasar ya. Yang pertama, jelaskan apa itu website. Yang kedua, apa itu contoh? Apa saja contoh lain dari website selain contoh yang di awal tadi yang saya sampaikan. Kemudian jelaskan bagaimana website dapat dibuat. Ini bisa di searching juga ya untuk menambah wawasan. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke materi HTML. Apa itu HTML? HTML merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu hypertext dan markup language. Hypertext itu adalah dokumen yang berisi tautan yang memungkinkan pengguna terhubung ke halaman lain. Sedangkan markup language adalah bahasa komputer yang terdiri dari sekumpulan kode untuk mengatur struktur dan menyajikan informasi. Jadi HTML ini adalah bahasa markup untuk membuat struktur halaman dari website. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lebih cenderung ke logika. Kalau ini nggak ada logikanya ya di HTML ini. Jadi dia udah ada strukturnya. Kalau pusing nggak apa-apa. Mungkin ada yang baru dengar ya sekali ini jadi pusing. Bisa kalau memang pengen tahu bisa di searching juga ya dari internet lebih luas lagi. Kalau ini hanya sekilas saja, cuman dasar-dasarnya saja. Nah, di HTML itu ada 3 istilah. Ada tag, ada atribut, ada elemen. Yang pertama itu tag. Tag itu digunakan untuk awalan suatu instruksi atau perintah yang akan dibaca oleh web browser. Contohnya itu tag B untuk membuat membuat kalimat atau kata menjadi tebal. Contohnya nih B contoh, ini tag B pembuka, contoh tag B penutup. Hasilnya menjadi seperti ini. Kata contohnya ini menjadi tebal. Nah, banyak sebenarnya tag ini. Ini juga termasuk tag doctype. Ini tag pembuka HTML, tag penutup HTML, tag pembuka head, tag penutup head, tag pembuka body, tag penutup body, tag pembuka title, tag penutup title. Nah, tag itu ada yang memiliki pembuka tapi tidak memiliki penutup, ada yang memiliki pembuka harus ditutup. Seperti doctype ini, dia dibuka tapi tidak ditutup, tidak ada tag penutupnya. Beda dengan HTML. Tag HTML ini ada penutupnya seperti ini. Bedanya itu pembuka itu buka gini, HTML tutup gitu. Nah, di sini ada stripnya. Sedangkan kalau yang ini nggak ada penutupnya gitu. Itu aja bedanya. Bisa dilihat ini. Tuh, ini pembuka, ini penutupnya. Seperti itu. Kemudian ada atribut HTML. Apa itu atribut HTML? Atribut HTML ada informasi atau perintah tambahan yang berada dalam elemen. Nah, contohnya itu ini, salah satu contohnya adalah ini. Pada tag img ada atribut src. Atribut src ini bertujuan untuk menampilkan gambar sesuai namanya. Nah, ini kita beri nama html.jpg. File html.jpg ini sudah kita simpan terlebih dahulu di satu folder dengan HTML kita, seperti itu. Ini salah satu contoh tag juga nih ya, tag img. Tag img ini seperti ini, tidak ada penutupnya, hanya tag pembuka saja. Kemudian ada elemen. Elemen adalah keseluruhan kode yang terdiri dari tag pembuka. Nah, ini tag pembuka hingga tag penutup. Jadi contohnya itu tag pembuka P. Nah, isi elemennya tag pembuka P ini adalah untuk tag untuk konten paragraf. Jadi kita bisa nulis paragraf. Elemennya itu apa? Elemennya itu paragraf, seperti itu. Tag pembuka, elemen, tag penutup. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini tag pembuka HTML. Elemennya apa? Ini dari head pembuka sampai penutup body itu. Seperti itu contohnya. Kemudian kerangka HTML. Pada dasarnya HTML ini mempunyai kerangka, yaitu yang pertama itu doctype HTML. Gunanya untuk memberitahu komputer bahwa kita akan menggunakan HTML. Nah, itu dibuat di paling atas. Kemudian tag pembuka HTML itu tag pembuka HTML dan penutup HTML untuk kita nulis kode kita, kodenya. Kemudian ada tag head, ada pembuka, ada penutup.
itu tempat kita nulis metadata, judul, deskripsi, banyak ya, link ke misalnya ke JavaScript atau ke CSS nya, banyak. Di head dibuat itu. Kalau di tag body itu isi konten, isi dari konten kita. Gak apa-apa bingung dulu, nanti kita lihat contohnya. Nah, kita sebelum masuk ke latihan menulis kode ini, kita butuh software untuk menulis kodenya. Saya di modul saya ngasih link 3 link ya. Satu itu Notepad++, satu Sublime Text, satu ini Visual Studio Code. Kalau saya sendiri gunakan Visual Studio Code, bebas milih yang mana. Atau yang lain juga ada software yang lain, bisa dicari. Kalau sudah install, kita bisa latihannya. Nah, di sini kita buat katanya, kita buat paragraf belajar membuat web. Nah, pada di sini kita ada lihat tag title ya. Tag title ini gunanya untuk memberi judul. Nah, kita berikan di head seperti itu, tag judul. Nah, ini dia jadinya di sini. Kadang kan kita juga lihat website itu ininya bukan gambar ini kan, bukan gambar apa ini, gambar bumi kayaknya. Nah, misalnya lihat ilustrasi. Nah, bisa kita ganti juga, kita letakkan di tag head seperti itu. Nah, tag P ini sendiri untuk paragraf ya kan. Nah, di sini kita bikin ini tag P nya seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya ada tag H1 sampai H6. Ini untuk heading. Jadi semakin H1 itu headingnya paling besar itu. Heading itu judul, untuk judul ya. Atau kita bisa lihat misalnya website saja ya. Kita buka website. Tag HTML. Nah, ini website ini ya. Inilah namanya website. Kita buka sini misalnya salah satu websitenya seperti ini. Ini tadi tag title ini ya. Ini adalah tag title nya. Ini adalah bagian headnya. Enggak semua sih. Maksudnya enggak hanya ini aja headnya, banyak. Nah, bagian bodinya tuh ini isinya nih, bagian body. Tag itu, nah ini 65 tag HTML dilengkapi dengan fungsi dan contoh penggunanya. Tag HTML itu bukan hanya 65 sebenarnya, ada banyak sekali, tapi ini ada 65, udah ada contohnya. Bisa sebagai bahan pembelajaran juga ya. Nah, banyak sekali. Ada misalnya textile, itu untuk memberi styling. Itu misalnya kita mau buat warnanya, kalau di contoh yang di sini kan warnanya putih itu. Nah, kita bisa ganti ini kan hitam putih, kita bisa ganti menggunakan textile seperti itu. Background color, font family, seperti itu. Banyak sekali tagnya. Nah, misal kita mau lihat nih, kita buka satu website, mereka gimana sih kodenya, seperti itu kan, kadang kita mikir. Nah, kita buka, klik kanan, kemudian inspect. Nah, seperti ini HTML yang dibuat untuk membuat website ini gitu. Kita lihat ini ya, head. Nah, ini headnya, ada metadata seperti itu. Ada ini title, judul tadi, ini 65 tag HTML dilengkapi dengan fungsi. Nah, itu seperti itu. Bisa juga kita mau lihat ini, dia ini naruhnya pakai apa ini, seperti itu kan. Kita inspect aja, kita blok dulu, kita inspect. Nah, ini dia menteri. Nah, ini dia menggunakan H3 untuk tag judul ini, dia menggunakan H3 seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Yang ketiga, kita buat ini, ada tag HR, tag BR. Tag HR itu untuk ini garis pembatas, tag BR itu untuk enter.
seperti itu. Kemudian membuat form. Nah, tag form ini memiliki elemen-elemen antara lain field, checkbox, radio button, submit, dan lain-lain. Nah, elemen input ini digunakan untuk menginputkan informasi dari user, seperti ini misalnya. Contoh dari form ini bisa kita lihat di login kan, username, password, submit, atau Google Form, seperti itu banyak. Nah, ini input ini gunanya seperti ini, kita menginputkan dari user, dari pengguna, kita memberikan input ke programnya, seperti itu. Seperti username, kita masukkan username, ini tipenya teks, kita bikin isinya teks, seperti itu. Atau tipenya password, nah dia otomatis dirahasiakan seperti itu karena tipenya password. Nah, ini tipenya submit itu kan tipenya jadi button, dia jadi tombol, kalau kita klik jadi tersubmit, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada soal. Kalau tadi kalian sudah install softwarenya yang dibutuhkan, itu bisa dikerjakan soalnya. Atau enggak, kita coba dulu ya, kita kasih contohnya. Kita buat ini dulu ya saya menggunakan Visual Studio Code. Tampilannya itu seperti ini ya. Ini tampilan Visual Studio Code. Nah, kita buat nih, misalnya kita hapus dulu nih. Nah, pertama itu ada strukturnya, kita buat strukturnya dulu. Doctype HTML, kemudian tag pembuka HTML. Nah, kemudian tag pembuka head. Nah, selanjutnya tag pembuka title. Ini untuk judulnya, kita kasih nama judulnya latihan aja. Kemudian tag pembuka body. Nah, seperti ini. Ini adalah struktur dasarnya. Nanti kita bisa isi di sini untuk bagian head, di sini untuk bagian body, bagian kontennya. Nah, kita akan latihan buat form ya. Seperti ini. Pertama kita buka tag pembuka form. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin katanya. Sebenarnya tag P itu bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Kalau kita tidak gunakan juga dia akan muncul seperti ini ya. Contohnya, ini kan nggak ada tag P nya, dia tetap muncul username. Tapi bukan kebanyakan sih, normalnya itu pakai P untuk paragraf, seperti itu, untuk mempermudah. Nggak pakai P juga nggak masalah. Kita nggak, misalnya username, name, seperti ini. Input tipe teks, name, ini kita kasih nama. Ini name nya bebas ya, kita kasih nama username aja karena kita gunakan untuk username, seperti itu. Username. Nah, kemudian ada tag BR. BR ini untuk apa tadi? Untuk enter ya. Kemudian password, or input tipenya password itu password. Nah, namanya, karena kita buat password, namanya kita kasih password. Nah, setelah itu kita kasih button input ya. Input tipe submit, name, seperti itu. Ini kan
tadi. Nah, untuk kita bisa melihat hasilnya, kita klik kanan aja nih, klik kanan tuh nih, open with live server. Nanti dia otomatis masuk ke Chrome seperti itu. Nah, ini misalnya kita buat, nah seperti itu ya, skinnya seperti itulah misalnya, pas itu seperti itu, bisa di submit. Nah, karena ini cuman contoh aja, jadi submitnya nggak ada apanya, nggak ada hasilnya karena belum dibuat. Nah, yang ingin tahu lagi lebih bisa dipelajari ya, banyak kok sumber-sumber untuk belajar website ini. Nah, kita ada latihan soal, ini dikerjakan sendiri aja atau di pause dulu videonya, dikerjain. Kalau sudah betul, kita ada hasilnya kalau sini pembahasannya. Di pause dulu kalau mau latihan sekarang ya, pause. Oke, pembahasannya di sini nih, pembahasannya kita pelajari ya. Pertama itu hello semua, itu kita menggunakan tag H1 ya, judul paling besar H1, kemudian ada garis pembatas di bawahnya, itu kita gunakan pakai HR. Nah, itu HR. Kemudian ada paragraf di sini, ada kata perkenalkan, dia pakai cetak tebal itu apa, B, tag B ya. Nah, itu kemudian dia enter, masuk ke nama saya. Nah, kamu tuliskan nama kamu situ ya, nama saya, kamu tuliskan nama kamu seperti itu. Itu kenapa bisa miring bang nama kamunya? Itu adalah tag I untuk buat tulisan miring tuh, tag I seperti itu. Udah paham ya? Saya rasa sudah paham. Bang, apa rekomendasi belajar web? Nah, saya ada ini satu, belajar web itu di YouTube ya. Ini dosennya Unpas, web programming Unpas. Nah, ini belajar web dari dasar sampai mahir, bisa belajar di sini seperti itu. Oke, sekian dulu materi IT literasi yang saya sampaikan. Jika ada kurang atau terlalu cepat ya, kalau terlalu cepat bisa di slow mo ya, kalau ada yang kurang bisa di searching lah. Banyak kok pembahasan tentang website di Google atau di YouTube bisa. Sekian dulu, terima kasih.